Ibunya syahidah dengan luka hati, abahnya syahid ditikam belati, abangnya syahid diracuni. Kini Al-Husain seorang diri. Ya syahid, ya mazlum, ya imam, ya Husain. Ya syahid, ya mazlum, ya imam, ya Husain. Inilah raga mirip Rasulullah, pemuda surga kekasih Allah, putra termulia Ali Asadullah, adik tercinta Hasan Hujatullah. Punggungnya dipasak puluhan tombak, dicincang-cincang ratusan pedang. Ya syahid, ya mazlum, ya imam, ya Husain. Ya syahid, ya mazlum, ya imam, ya Husain. Tubuh yang sering dipeluk Rasul, putra kesayangan Ummal Batul, belahan jiwa kini tergeletak tanpa kepala, tubuh berserak, tak dikafani, tak disolati, tak dimandikan, tak dikuburkan. Ya syahid, ya mazlum, ya imam, ya Husain. Ya syahid, ya mazlum, ya imam, ya Husain. Biarkan diri kami menebus darahmu, biarkan jiwa kami menebus jiwamu. Semoga hidup kami bagai hidupmu, semoga mati kami bagai matimu, semoga bangkit kami bagai bangkitmu. Kumpulkanlah kami bersama syiahmu. Ya syahid, ya mazlum, ya imam, ya Husain. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله.
Assalamu alayka ya ibna amiril mu'minin. Assalamu alayka ya ibna Fatimah az-Zahra, sayyidat nisa'il alamin. Assalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, pada bulan Muharram tahun 1444 Hijriah ini, kita masih bisa berjumpa kembali untuk merenungi dan menghayati perjuangan Al-Imam Abi Abdullah Al-Husain alaihi salam di Karbala, dan hari-hari penting dari bulan Muharram, khususnya dari hari Ashura pada tahun ini. Membicarakan tentang perjuangan Imam Hussein di Karbala tidak pernah ada batas akhirnya. Membicarakan tentang tragedi Karbala, pembelaan Imam Hussein alaihi salam atas umat Nabi yang terzalimi, perjuangan Imam Hussein dalam menegakkan kembali agama datuknya sampai kemudian beliau gugur di padang Sahara Karbala, tidak pernah habis-habisnya. Setiap hari kita terinspirasi secara terus-menerus oleh perjuangan Imam Abi Abdullah Al-Husain alaihissalam. Apabila misalnya semangat kita tiba-tiba lemah, semangat juang kita tiba-tiba redup, ingatlah perjuangan Imam Hussein di Karbala. Ingatlah syahadah para syuhada Karbala. Ingatlah betapa hebatnya perjuangan Imam Abi Abdullah Al-Husain bersama anak-anaknya, keluarganya, dan para sahabatnya. Tiba-tiba saja semangat kita tiba-tiba timbul kembali. Semangat kita tumbuh kembali. Kita menjadi orang-orang yang terinspirasi dari perjuangan Imam Abi Abdullah Al-Husain alaihissalam. Itulah kenapa para a'immah alaihimussalam mengatakan, inna fi qatlil Husain la hararatun fi qulubil mu'minin la tadfa'u abada. Terbunuhnya Imam Hussein di Karbala, syahidnya Imam Hussein di Karbala, memberikan sebuah kehangatan dalam hati orang-orang yang beriman, yang membakar semangatnya, membakar jiwanya, dan menjadikan dia kemudian bergerak untuk membela agamanya. Mukminin dan mukminat, Imam Hussein alaihissalam adalah simbol seorang mujahid sejati, tokoh pejuang sejati sepanjang zaman. Dan karena itu kenapa Imam Hussein mendapatkan gelar Sayyidus Syuhada, penghulu para syuhada dan orang-orang yang gugur di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Darah ketika tumpah karena syahid itu akan menumbuhkan benih-benih yang melanjutkan perjuangan. Imam Hussein bukan sekedar syahid, tetapi Sayyidus Syuhada, penghulunya para syuhada. Kalau sudah ada sebuah perjuangan yang kemudian melahirkan para syuhada, maka perjuangan itu pasti akan berlanjut. Islam ketika menyaksikan Sayyidah Syababi Ahlil Jannah, pimpinan pemuda surga, gugur, tertumpah darahnya,
bahkan dengan cara yang paling tragis, yang tidak pernah terjadi sebelum dan sesudahnya, bersama anak-anaknya, saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya, gugur dalam keadaan membela agama Allah dan ajaran Rasulullah, maka itu melahirkan para pejuang-pejuang berikutnya yang melanjutkan perjuangan Imam Abi Abdillah al-Husain. Melahirkan sebuah semangat juang kepada generasi-generasi berikutnya, kepada siapapun yang membaca sejarahnya, siapapun yang coba ingin tahu tentang perjuangan Imam Abi Abdillah al-Husain alaihissalam. Karena itu kenapa Islam yang kita sekarang ini terima, yang sampai kepada kita, ajaran-ajaran Ahlul Bait Nabi yang sampai kepada kita sekarang ini, berkat dari syahadahnya Imam Abi Abdillah al-Husain alaihissalam. Nah, mukmin dan mukminat yang sangat saya muliakan, Imam Husain alaihissalam gugur di Karbala karena membela orang-orang kecil, karena membela kebenaran, melawan kezaliman. Jauh sebelum Imam Husain gugur, ayahnya Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, sebelum gugur, beliau berpesan kepada dua anaknya, Al-Imam Al-Hasan dan Al-Imam Al-Husain. Pesan Imam Ali ini tercatat dalam kitab Nahjul Balagh. Imam Ali alaihissalam berpesan, kuna lil-zalimi khasma walil madlumi auna. Jadilah kalian berdua, wahai Hasan dan Husain, orang yang melawan kezaliman dan membela orang yang dizalimi. Islam memang begitu. Ajaran Nabi SAW memang begitu. Bela orang-orang yang dizalimi. Lawan segala bentuk kezaliman. Itu ajaran Islam yang sesungguhnya. Dan begitulah hidupnya Nabi SAW. Kalau kita lihat sejarah Nabi, sejak beliau berjuang di Mekah sampai beliau mendirikan sebuah negara Islam di Madinah, membangun sebuah masyarakat Islam yang besar di kota Madinah, perjuangan beliau adalah membela orang-orang kecil, membela orang-orang yang dizalimi, dengan segala cara yang beliau bisa lakukan. Mengorbankan segala-galanya, hartanya, keluarganya, dirinya. Dilanjutkan juga oleh Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Bagaimana Imam Ali bin Abi Thalib berjuang sampai kemudian beliau gugur di jalan Allah. Dilanjutkan oleh Imam Hasan. Dan Imam Husain alaihissalam adalah pelanjut yang paling istimewa. Karena beliau berada di sebuah suasana dan kondisi yang menuntut pengorbanan yang sangat ekstrim. Pengorbanan segala-galanya. Bukan hanya dirinya dikorbankan. Anak-anak yang kecil sekalipun turut gugur di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, membela orang-orang kecil, membela kebenaran, melawan kezaliman, itu adalah moto perjuangan Imam Husain alaihissalam. Itu adalah perjuangan yang Imam Husain alaihissalam lakukan di Karbala ini. Imam Husain alaihissalam menyatakan sebelum beliau keluar dari kota Mekah, saat beliau berjumpa dengan saudaranya yang bernama Muhammad Hanafiyah, saudara Imam Husain tapi dari ibu yang lain.
Beliau berkata, Inni lam akhruj ashiran wala bataran, wala mufsidan, wala zaliman. Wa innama kharajtu li talabil islah fi ummati jaddi. Aku ini tidak keluar melawan Yazid ini karena ingin membuat keonaran, karena ingin sombong-sombongan, karena ingin mengejar kekuasaan. Tidak. Aku tidak akan berbuat zalim. Sungguh yang membuat aku keluar ini adalah karena ingin memperbaiki umat datukku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata Imam Hussein yang harus kita jadikan sebagai pegangan kita dalam melihat perjuangan Imam Hussein alaihissalam harus kita hafal. Harus betul-betul kita hayati. Imam Hussein bukan karena ingin mencari kekuasaan, bukan karena ingin misalnya melakukan keonaran. Dia berjuang untuk memperbaiki umat Muhammad yang dizalimi oleh penguasa yang zalim. Penguasa yang zalim pada waktu itu siapa? Yazid bin Muawiyah. Yazid anaknya Muawiyah. Muawiyah sejarah mencatat seorang yang sangat zalim saat memerintah. Seorang yang merampas khilafah. Seorang yang menghalalkan segala cara agar dia bisa duduk sebagai seorang raja. Abul A'la al-Maududi, salah seorang penulis dan ulama Sunni kontemporer, mengarang sebuah buku judulnya Al-Khilafah wal Muluk. Di buku itu beliau menguraikan bagaimana sistem khilafah dirubah oleh Muawiyah menjadi sistem kerajaan. Khilafah wal Muluk. Muawiyah adalah raja pertama. Raja pertama dalam tradisi kekuasaan di dalam Islam ini. Nah, dia mewariskan kerajaannya itu kepada anaknya Yazid yang juga menghalalkan segala cara untuk bisa mempertahankan kekuasaannya. Merampas apapun hak orang yang dia anggap miliknya. Ya, seorang raja merasa begitu, bahwa apapun yang ada di bumi ini adalah milik dia yang sah. Orang lain tidak lebih daripada hamba-hamba sahaya. Karena itu kenapa banyak sekali ahli sejarah kalau sudah menyebut Yazid, itu mereka melaknatnya. Ulama-ulama ketika menyebut Yazid melaknatnya. Ibnu Hajar melaknatnya, apalagi ulama-ulama Syiah ya. Hampir semua ulama melaknatnya. Sampai Ibnu Hajar berkata bahwa kalau bicara tentang Yazid, jangankan nggak perlu kita detail-detail katanya. Cukup 3 saja sudah cukup. Yazid itu orang yang boleh dilaknat, boleh dikutuk, dan layak. Karena apa? Karena kezalimannya. Ya, pertama dia membunuh Imam Hussein alaihissalam. Imam Hussein itu adalah pimpinan pemuda surga. Imam Hussein alaihissalam itu adalah cucunya Nabi Muhammad. Salah satu dari ahlul bait Nabi yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sucikan sesuci-sucinya. Yang kedua, Yazid melempari Ka'bah dengan batu minjaniq sampai terbakar. Dan yang ketiga, bagaimana dia menyerbu Madinah dan membunuh hampir 10.000 penduduknya. Padahal Yazid itu berkuasa hanya 4 tahun. Oke. Nah, Imam Hussein alaihissalam berhadapan dengan orang yang zalim seperti ini. Ketika hak-hak orang kecil dipermainkan, agama Allah dipermainkan, harta kaum muslimin
dirampas begitu saja. Orang tidak diberikan haknya. Kezaliman terjadi di mana-mana. Imam Hussein alaihissalam sebagai pimpinan pemuda surga, cucu Nabi yang memang punya kewajiban untuk menegakkan agama Nabi dengan benar, dia harus berjuang. Dia diancam nyawanya, ya nggak apa-apa, dia berjuang. Diancam keluarganya, ya nggak apa-apa, dia berjuang. Dia membela orang-orang kecil, dia melawan kezaliman orang-orang yang zalim, yang pada waktu itu memang ada pada diri orang yang bernama Yazid dan kekuasaannya itu. Dan memang itu merupakan prinsip dalam agama Islam. Imam Ali alaihissalam berpesan kepada anaknya Hasan dan Hussein, sebagaimana yang saya kutip tadi. Imam Ali alaihissalam berkata, "Kuna lidh-dhalimi khasma." Kalian berdua, wahai Hasan dan Hussein, itu harus melawan kezaliman. Walil madhrumi auna. Kalian harus membela orang-orang yang dizalimi. Nah, mukmin dan mukminat, hal ini sebetulnya adalah prinsip dalam Al-Quran. Akal sehat kita juga berkata seperti itu. Nilai-nilai yang paling suci yang ada dalam kehidupan manusia adalah menegakkan keadilan, melawan kezaliman. Al-Quran juga mengatakan seperti itu. Ada sebuah ayat yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qisti. Allah berfirman, kami telah utus para rasul kami. Jadi semua rasul, mulai daripada Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan bayyinat, dengan dalil-dalil yang sangat jelas, dengan alasan-alasan dan dasar-dasar yang sangat jelas yang masuk dalam hati nurani manusia, yang tidak bertentangan dengan hati nurani manusia. Terus wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana. Dan kami turunkan bersama mereka satu kitab sebagai tuntunan hidup mereka. Satu lagi adalah mizan, adalah neraca, timbangan. Ini para ulama ketika membahas, Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada para nabi sebagai ukuran mereka, pegangan mereka. Satu adalah kitab. Semua nabi ada kitab. Para rasul maksud saya ada kitab. Ya, kita kenal misalnya Nabi Ibrahim ada mushaf, Nabi Musa ada Taurat, Nabi Daud ada Zabur, ya. Nabi Isa ada Injil, Nabi Muhammad SAW ada Al-Quran. Nabi-nabi yang lain Allah subhanahu wa ta'ala juga berikan kepada mereka tuntunan-tuntunan, atau mereka merujuk kepada nabi sebelumnya. Oke. Ini kitab, di dalamnya adalah tuntunan-tuntunan Allah tentang kehidupan. Terutama yang berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya spiritual. Yang sifatnya misalnya kehidupan individu. Ya. Oke. Dalam masa yang sama, Al-Quran turunkan kepada para nabi ini adalah timbangan. Apa itu timbangan? Nah, timbangan itu, kata para ulamanya, adalah ukuran keadilan. Neraca keadilan, kriteria keadilan. Liyaquman nasu bil qisti, agar manusia di dunia ini bisa menjalankan keadilan. Yang namanya neraca itu kan harus apa? Harus seimbang. Kalau kita lihat misalnya Departemen Kehakiman,
atau pengadilan, itu pasti neraca yang dijadikan sebagai simbolnya. Islam membawa neraca itu. Seluruh nabi utusan Allah Subhanahu wa taala memperjuangkan keadilan. Ini adalah hak setiap insan. Hak semua manusia untuk mendapatkan keadilan, melawan kezaliman. Nah, Imam Hussein alaihissalam dalam perjuangan di Karbala itu adalah ingin mewujudkan keadilan bagi umat manusia, melawan kezaliman. Kezaliman penguasa pada waktu itu. Kezaliman penguasa Yazid, kezaliman penguasa amir-amirnya. Kan Yazid berkuasa di Syam, tetapi di daerah-daerah, di Mekah dia tunjuk orangnya, di Madinah dia tunjuk orangnya, di Kufah, di Basra, di Syam, ya, di Mesir, di mana-mana dia tunjuk orang-orangnya yang korup, orang-orang yang betul-betul melakukan keonaran. Sehingga masyarakat Islam pada waktu itu terzalimi betul. Hak mereka dirampas. Hak mereka untuk beriman saja dirampas. Hak mereka untuk berbicara saja dirampas. Hak mereka untuk menuntut keadilan dirampas. Nah, dalam suasana seperti itu, Imam Hussein alaihissalam harus menunjukkan solidaritasnya kepada semua orang. Orang yang berjuang untuk menegakkan keadilan adalah orang yang paling solider. Orang yang paling solidaritas kepada masyarakat yang ada di zamannya. Karena dia bukan hanya memikirkan pribadi dia. Imam Hussein kalau hanya ingin memikirkan pribadi dia adalah manusia dengan status sosial yang paling tinggi. Yazid itu sangat menghormati orang-orang yang punya status sosial yang tinggi. Bani Hashim, kalau kita lihat dalam strata sosial pada waktu itu, ini Bani Hashim dengan Bani Umayyah selalu saja bersaing. Nah, Imam Hussein dari Bani Hashim, strata sosial yang sangat tinggi, yang seringkali dicemburui oleh Bani Umayyah. Nah, ini Imam Hussein alaihissalam kalau ingin kesenangan untuk pribadinya sendiri, selesai. Dia punya strata sosial yang tinggi dari keluarga Rasulullah SAW. Apapun yang dia mau, dia bisa dapatkan. Apapun yang dia mau. Semua orang hormat kepada keluarga yang hebat ini. Tapi dia tidak lakukan itu. Dia harus memperjuangkan hak-hak orang kecil. Dia harus memperjuangkan keadilan. Memikirkan hak-hak komunitas yang besar ini, masyarakat Islam yang sudah dibangun oleh datuknya Muhammad SAW. Karena semua hak-hak ini dirampas oleh penguasa yang zalim seperti Yazid. Karena itu Imam Hussein alaihissalam bergerak untuk itu. Beliau bangkit. Dia ngajak orang, semua orang pada takut. Kalau kita lihat peristiwa Karbala, yang gugur di Karbala itu kan 72 orang. Imam Hussein, anak-anaknya, Imam Hasan, anak-anaknya, saudara Imam Hasan dan Hussein, anaknya Imam Ali bin Abi Thalib, Bani Hashim, yang lainnya, anak-anaknya Abdullah misalnya, Abdullah bin Ja'far, ya. Terus siapa lagi sahabat-sahabatnya? Sahabat-sahabatnya jumlahnya lebih kurang 72 orang. Bersama keluarga Imam Hussein, belasan, totalnya lebih kurang 100-an. Sebagian riwayat mengatakan 72 itu adalah total dari para syuhada yang ada. Yang lainnya pada takut. Imam Hussein ketika mengajak orang-orang berjuang di jalan Allah, menuntut keadilan ini, pada mulanya banyak orang yang ikut daftar. Karena akan berjuang ini adalah
manusia yang paling mulia di zamannya. Banyak orang-orang yang sudah mengatakan kami ikut, kami mau daftar, kami mau jalan bersama Imam Hussein. Banyak yang daftar. Tapi saat Imam Hussein alaihissalam bertolak menuju Karbala, banyak orang yang kemudian minggir. Kemudian melarikan diri, menyatakan tidak siap untuk ikut. Terus Imam Hussein alaihissalam berhenti berjuang? Tidak. Terus saja dia berjuang. Kenapa? Karena memang tidak boleh berhenti dalam berjuang ini. Gambaran yang paling utuh ketika Imam Hussein mengirim sepupunya yang bernama Muslim bin Aqil. Muslim bin Aqil ini sepupu Imam Hussein. Ayahnya namanya Aqil, itu saudara Imam Ali. Muslim bin Aqil dikirim oleh Imam Hussein sebagai dutanya ke Kufah. Pertama sampai ke Kufah, banyak sekali orang-orang yang siap berjuang bersama Muslim bin Aqil. Karena Muslim bin Aqil bilang, aku datang sebagai utusan Hussein untuk melihat siapa saja yang siap berjuang bersama Imam Hussein. Ketika semua orang mendengar nama Imam Hussein, semuanya daftar, semuanya siap untuk ikut. Tapi dalam prosesnya, Muslim bin Aqil kemudian ditinggal oleh orang-orang yang tadinya siap. Sampai kemudian Muslim bin Aqil sendirian. Kenapa mereka meninggalkan Muslim bin Aqil ini sampai sendirian? Karena ketika melihat kenyataan, kekuatan Yazid ini besar. Mereka bisa akan terancam nyawanya, keluarganya, anak-anaknya, rumah tangganya. Dan karena itu kenapa Ubaidillah bin Ziyad, gubernurnya Yazid di Kufah pada waktu itu, mengancam siapapun yang membela Muslim bin Aqil bersama Muslim bin Aqil, bukan hanya dia yang akan dipancung dan dibunuh, seluruh keluarganya, harta bendanya semuanya akan dihabisi. Orang-orang kemudian takut. Lalu kemudian Muslim bin Aqil berhenti berjuang. Enggak, lanjut Muslim bin Aqil. Sampai kemudian beliau gugur di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kita melihat keluarga Nabi ini luar biasa mutiaranya itu. Untuk membela kebenaran itu sampai tetes darah yang terakhir. Imam Hussein alaihissalam buktikan itu dalam perjuangannya. Sampai tetes darah yang terakhir beliau berjuang. Membela orang-orang kecil. Yang dibela ini kadang-kadang nggak mengerti. Orang-orang yang dibela ini tidak mengerti bahwa ada pembelaan terhadapnya oleh manusia-manusia suci ini. Baru mengerti ketika Imam Hussein alaihissalam syahid. Waktu Imam Hussein alaihissalam syahid di Karbala, baru orang menyesal. Baru orang kemudian bangkit. Baru orang kemudian menyatakan bersalah, lalu melampiaskan marahnya, melawan kekuasaan yang zalim setelah itu. Nah, jadi mukmin dan mukminat yang sangat saya muliakan, Imam Hussein adalah inspirasi bagi orang-orang yang memperjuangkan kebenaran. Itulah kenapa sampai sekarang tokoh-tokoh besar dunia, para pejuang keadilan dunia, Muslim dan non-Muslim, mereka merasa terinspirasi dan termotivasi oleh perjuangan Imam Hussein alaihissalam. Seorang pejuang kulit hitam yang sangat terkenal dari Afrika Selatan yang bernama Mandela. Dia berkata, saya 20 tahun di penjara karena membela orang-orang kecil Afrika Selatan yang pada waktu itu dijajah oleh Belanda. Rezim apartheid.
Belanda yang menjajah Afrika Selatan. Masuk penjara 20 tahun. Dan dibilang saya hampir putus asa. Kenapa? Karena jumlah yang berjuang bertambah lama, bertambah surut. Orang terpedaya dengan kemilaunya dunia dan janji-janji palsu dari para penguasa yang zalim ini. Dia bilang setiap kali semangat dia lemah, dia kemudian membaca sejarahnya Imam Hussein di Karbala. Dia memperbaharui semangatnya dengan membaca perjuangan Karbala Imam Hussein. Dan terpompa kembali semangat juangnya. Itulah yang memelihara dia. Dan dari situ kemudian dia bisa keluar dari penjaranya, lalu dia melanjutkan perjuangannya sampai kemudian Afrika Selatan terbebaskan dari rezim apartheid. Gandhi juga begitu. Semua kita tahu kan bahwa Gandhi itu adalah bapak revolusi India, revolusi yang damai. Dia menjatuhkan Inggris sebagai penjajah dengan kemampuan dia memobilisasi massa dan kemampuan dia memimpin masyarakat India pada waktu itu untuk melawan kezaliman penjajahan British. Dan dia berkata bahwa dia terinspirasi besar dari perjuangan Imam Hussein di Karbala. Nah, jadi mukminin dan mukminat yang sangat saya muliakan ya. Memang Karbala ini adalah sebuah madrasah yang luar biasa hebatnya itu. Sebuah tempat yang jangan kita ukur dari sisi batasnya, zamannya, waktunya. Tapi ini adalah sebuah fakta sejarah, episode perjalanan manusia yang kemudian menjadi inspirasi bagi banyak sekali manusia. Kalau Anda tiba-tiba lemah, semangat kita kadang-kadang jatuh, semangat kita kadang-kadang turun. Ingatlah Imam Abi Abdillah al-Husain, bagaimana dia berjuang. Bagaimana dia bangkit, kita akan semangat kembali. Kalau tiba-tiba kita kehilangan arah dalam perjuangan, karena dihadapkan dengan berbagai macam kemilauan dunia dan sebagainya, putar kembali perjuangan Imam Abi Abdillah al-Husain. Pasti kita akan terinspirasi. Nah, bulan Muharram adalah bulan di mana kita betul-betul di-charge kembali untuk bisa memotivasi diri kita, membela kebenaran, membela orang-orang kecil, bersama orang-orang yang dizalimi, membela kebenaran yang dahulu diperjuangkan oleh Imam Hussein dan para nabi dan rasul sebelumnya. Ini adalah sebuah nilai yang harus kita perjuangkan sepanjang hayat kita, agar benar-benar kita bisa menjalankan kewajiban kita sebagai seorang manusia, dan khususnya sebagai seorang muslim yang patuh kepada Allah dan Rasul-Nya. Ingatlah Imam Hussein alaihissalam, bagaimana beliau sampai tetes darah yang terakhir menegakkan kebenaran, membela orang-orang kecil, melawan kezaliman, dan membela orang-orang yang tertindas. Jadikan kata-kata Imam Ali, nasihatnya kepada Imam Hasan dan Hussein sebagai pegangan kita. Apa kata Imam Ali? Jadilah kalian berdua melawan kezaliman dan membela orang-orang yang dizalimi. Assalamualaikum ya Aba Abdillah. Assalamu al Husain.
وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. لبيك يا حسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائي، عليك مني جميعا سلام الله أبدا. ما بقيت وبكي الليل والنهار، ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.